Halo, jumpa lagi di perkuliahan CRM alias MHP, Manajemen Hubungan Pelanggan, dan kali ini kita akan membahas mengenai Developing and Managing Customer Related Database. Ya, kita sudah masuk ke part yang keempat, yaitu di Analytical CRM. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apakah itu Customer Related Database. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, perusahaan besar itu nggak mungkin ya untuk memiliki hanya satu database konsumen. Ya, jadi konsumen perusahaan biasanya sudah berjumlah sangat banyak dan mereka memiliki sejumlah database pelanggan terkait. Organisasi besar kayak perusahaan jasa keuangan itu bisa memiliki 20 atau lebih sistem pelanggan dengan masing-masing database pelanggan yang terpisah. Nah, customer related database ini akan mungkin dipertahankan dalam sejumlah bidang fungsional seperti penjualan, pemasaran, layanan, logistik, dan akuntabilitas masing-masing untuk melayani tujuan operasional yang berbeda. Database pelanggan ini bisa memiliki perspektif pada masa sekarang, masa lalu, ataupun masa yang akan datang. Nah, maksudnya ini akan berfokus pada peluang saat ini, histori penjualan, ataupun peluang-peluang potensial yang akan atau mungkin muncul di masa yang akan datang. Dan bagaimana cara membentuk customer related database? Berikut adalah 6 langkah untuk membangun customer related database. Yang pertama adalah define the database function. Kemudian yang kedua, we have to define the information requirement. Kemudian yang ketiga, identify the information source. Yang keempat, select the database technology and operating system. Yang kelima, populate the database. Yang keenam adalah maintain the database. Kita akan mempelajari satu persatu step-step dalam customer related database ini. Langsung saja ke yang pertama, yaitu define the database function. Yang pertama, kita harus dapat memahami fungsi database pelanggan tersebut untuk apa. Database ini bisa mendukung 4 kegiatan CRM di level strategik, operasional, analytical, dan kolaboratif. Misalkan aja yang pertama strategik CRM. Ini membutuhkan data mengenai pasar, mengenai market offering, customer, channel, kompetitor, dan mana sih customer potensial yang bisa mereka akuisisi, mereka retensi, ataupun mereka development. Dan customer related database ini juga butuh bagi operasional dan juga analytical CRM. Operational CRM use customer related database untuk membantu running the business every day-nya, teman-teman ya. Contohnya aja nih, misalkan CS yang membutuhkan data pelanggan ketika mereka menerima telepon dari pelanggan. Ataupun hotel resepsionis yang membutuhkan akses ke guest history-nya sehingga ia dapat melakukan reservasi pada tipe kamar yang sebelumnya yang sesuai dengan guest-nya dia tadi ya, smoking or non-smoking ataupun standard or deluxe gitu. Nah, sedangkan bagi analytical CRM membutuhkan atau menggunakan customer related database ini untuk support marketing, sales, dan juga service decision yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai bagi konsumennya. Contohnya aja perusahaan telekomunikasi IndiHome ya, yang mereka memiliki program yang ingin menargetkan penawaran retensi kepada pelanggan yang ada tanda-tanda nih niat untuk beralih ke pemasok lain. Sehingga sesuai dengan database pelanggan mereka menawarkan beberapa paket yang lebih sesuai dengan profesi atau kebutuhan pelanggan saat ini. Bisa terlihat di sini di websitenya IndiHome itu ada banyak sekali paket-paket baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Misalkan learning from home, paket khusus guru, paket berkah dari rumah, dan juga ada add-on gitu ya bagi pelanggan lama yang ingin menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan channel mereka. Oke, dan selanjutnya adalah mengenai OLAP dan OLTP ya. Jadi data operasional tentang customer base related ini berada di basis data OLTP atau Online Transaction Processing. Dan data analitis itu berada di basis data OLAP atau Online Analytical Processing. Informasi dalam database OLAP biasanya merupakan ringkasan atau sudah direstrukturisasi dan juga sudah diekstrak dari database. Basis data analitik juga dapat menarik data dari sejumlah sumber internal maupun eksternal. Baik, yang kedua adalah tetapkan persyaratan informasi. Orang-orang yang ditempatkan paling baik untuk menjawab pertanyaan
informasi apa yang dibutuhkan gitu ya. What information is needed adalah mereka yang berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pelanggan untuk tujuan penjualan, pemasaran, dan juga pelayanan ya. Kebutuhan operasional dan analitis seperti ini membantu mereka menentukan isi basis data yang terkait dengan pelanggan. Manajer senior nih yang meninjau keputusan CRM strategis perusahaan itu akan memerlukan serangkaian informasi yang berbeda mungkin ya. Mereka mungkin pengen tahu hal-hal seperti bagaimana nih pasar tersegmentasi, siapa pelanggan sekarang, dan yang lain sebagainya. Dan dengan munculnya aplikasi CRM itu banyak pekerjaan desain database yang sudah dilakukan sama vendor software ini. Sebagian besar software CRM itu memiliki kolom yang sudah ditentukan dalam modul yang berbeda, baik untuk penjualan, pemasaran, ataupun aplikasi layanan. Misalnya aja dalam aplikasi penjualan, sejumlah kolom informasi tentang pelanggan yang umum itu ada data kontak, riwayat kontak, dan juga riwayat transaksi. Yang ketiga adalah menetapkan sumber data terkait pelanggan. Informasi untuk basis data yang terkait dengan pelanggan ini bisa diambil dari sumber internal ataupun eksternal. Nah, sebelum membangun basis data ini, memang kita perlukan audit ya bagi perusahaan untuk mengetahui variabel data apa yang kita butuhkan. Misalkan aja data internal nih, sebagian besar program CRM itu memiliki ya kontak pelanggan itu tergantung dengan seberapa banyak sih tingkat kontak yang dimiliki sama perusahaan dengan pelanggan tersebut. Sayangnya beberapa perusahaan kan menjual produk mereka melalui mitra, agen, atau distributor ya. Jadi sedikit nih pengetahuan mereka tentang rantai permintaan di luar kontak langsung mereka. Oke, kita langsung ke step berikutnya. Yang keempat adalah pilih teknologi basis data dan platform perangkat keras atau hardware-nya. Data yang terkait dengan pelanggan ini bisa disimpan dalam database dengan sejumlah cara yang berbeda, ya, yaitu hierarki, jaringan, dan relasional. Database, hierarki, dan juga jaringan itu bentuk yang paling umum di tahun 60-an dan juga 80-an. Tapi kalau sekarang database relasional ini mungkin menjadi yang paling up to date ya, yang menjadi arsitektur standar untuk aplikasi CRM saat ini. Dan yang selanjutnya ini adalah mengenai the choice of hardware platform ya, yang terinfluence dari beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah ukuran basis data, kemudian teknologi yang ada, dan yang terakhir adalah jumlah dan lokasi pengguna. Kalau misalkan ukuran basis data, PC desktop standar sekarang sih mampu ya untuk menyimpan sejumlah besar data pelanggan. Tapi mereka tidak dirancang untuk menggunakan PC desktop saja ya, hanya harus butuh database yang lebih besar lagi. Dan untuk populasi database ini ya, setelah memutuskan informasi apa yang dibutuhkan dan persyaratan database dan juga hardware-nya, tugas selanjutnya adalah mendapatkan data dan memasukkannya ke dalam database. Inilah yang dimaksud dengan step kelima, yaitu populate database. Aplikasi CRM ini membutuhkan data yang akurat secara tepat. Nah, salah satu masalah terbesar dengan data pelanggan adalah data yang salah seperti datanya hilang gitu ya. Sehingga dibutuhkan cara-cara tertentu untuk bisa mengelola database ini dengan baik. Oke, kita harus memaintain memang ya, maintain the database. Ini adalah step terakhirnya teman-teman. Jadi pengguna dengan hak admin itu bisa untuk memperbaharui catatan. Ya, pembaharuan dan pemeliharaan basis data ini juga bisa diaktifkan oleh bahasa-bahasa yang muncul dalam software gitu ya. Dan bahasa yang paling umum adalah SQL atau Structured Query Language dan juga QBA atau Query by Example. Contohnya misalkan yang tersedia dalam SQL itu termasuk ada perintah update, insert, ataupun delete. Oke, itu tadi materi mengenai developing and managing customer related database. Sekarang Anda langsung menuju Google Classroom karena kita akan membedah satu e-commerce terkait sama database-nya. Terima kasih.